Ada yang mau ditanggapin atau mau bertanya? Silakan. Mau bertanya. Tadi sih mau bertanya terus mau menanggapi gitu. Silakan, yang mana dulu? Mau menanggapi boleh, bertanya boleh. Yang bertanya kan selama ini saya tanya itu kan Yesus itu kan Tuhan kan gitu. Nanya Yesus atau apa nih? Tuhan. Yesus itu Tuhan apa? Iya kan? Itu klaim? Nanya. Pertanyaanmu nanya, atau apa? Nanya kak. Oke, Ya, bikinlah pertanyaan. Saya mau nanya. Gimana pertanyaan? Katanya kan, ya di suratnya dalam agama Kristen ini ada nggak yang menyebutkan bahwa mengklaim dirinya, Yesus mengklaim bahwa dia itu Tuhan? Ada Yohanes 13 ayat 13. Banyak Berapa? Jadi kalau mengklaim dirinya Tuhan, contoh ya, kalau saya mengklaim diri saya cantik, haruskah saya harus mengatakan, sungguh aku Agatha adalah cantik? Mengklaim saya cantik itu kan bukan dengan literasi yang seminim itu kan. Aku Agatha adalah cantik. Bisa nggak orang mengklaim dengan gaya lain, style yang lain ya? Contoh ya, ih gue tuh keren banget, kece, smart. Itu lagi dia menunjukkan dan mengakui bahwa dia adalah cantik gitu kan. Ih mata gue bagus banget, bibir gue seksi. Itu juga klaim-klaim dalam bentuk cantiknya Agatha, betul nggak? Iya kan? Saya lagi mengklaim diri saya cantik kan? Oke. Sama ketika Yesus mengatakan, dan lihatlah aku mengutus padamu nabi-nabi. Kira-kira Yesus lagi mengklaim dirinya Tuhan nggak? Aku mengutus nabi-nabi. Kira-kira Yesus lagi mengklaim dirinya Tuhan nggak? Ya kalau mengutus nabi berarti dia di atasnya nabi dong. Di atasnya nabi itu apa? Iya dong. Apa? Di atasnya nabi itu apa? Apa? Di atasnya nabi itu apa? Nabi. Tuh, istrinya nabi. Di atas lagi nabi nih, apa? Bang Ladusi. Ya, nggak apa-apa, biar Tuhan. cair aja. Iya itu kan. Saya tanya, oh Tuhan, berarti Ya, Yesus sudah Tuhan, mengklaim kan? dirinya Tuhan dong? Berarti Yesus sudah mengklaim dirinya Tuhan dong? Oke. Nah, oke. Iya. Ketika Yesus Oke, mengatakan makanya begini, ini ada pertanyaan lagi gitu. oke, itu satu klaim Yesus adalah Tuhan. Aku Yesus mengutus malaikat. Kira-kira siapa yang bisa mengutus malaikat? Iya, terus lanjutkan. Mengutus malaikat Iya, untuk kira-kira apa dan apa? siapa Atau yang ditulisannya bisa atau hanya mengutus sebatas malaikat? sepenggal aja. Apapun itu. Loh iya. Ya, mengutus kalau malaikat untuk dikatakan apa? Oh gitu. pasti untuk memberitakan hal yang baik, bukan untuk menyesatkan dong. Beda dengan Maryam 83. Tidakkah Yesus kamu melihat sedang- bahwa kami mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang kafir? Nah, itu kelakuan Allahmu. Mengutus setan untuk menyesatkan orang kafir. Ya, oke. Aneh, ya kan? Ya aku Yesus mengutus malaikat. Kira-kira Yesus lagi mengklaim dirinya Tuhan? Oke, ya. Oke. Ya. Terus ada lagi. Udah. Boleh saya lanjutkan Banyak, lagi? Oke, banyak. itu berarti Oke. itu klaimnya sebagai Tuhan ya. Ada nggak yang surat iya. yang menyebutkan Lalu bahwa satu sembahlah lagi. aku? Oh, Yang banyak, menyebutkan bahwa untuk banyak. sembahlah aku. Iya. Banyak dong. Gimana? Tunjukkan. Banyak dong. Saya pengen tahu Taat aja. kepada Kita diskusi Bapa. ringan. Oke. Ya. Bukakan Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Pas. Ya. Satu lagi saya mau katakan, akulah yang awal dan yang akhir. Kira-kira itu klaim siapa? Akulah yang awal dan yang akhir. Kira-kira itu klaim siapa? Bisa nggak seorang nabi mengklaim dirinya gitu? Iya. Bisa. Muhammad pernah nggak Bisa, sih kan yang awal. mengklaim dirinya adalah yang Bisa. awal dan yang akhir? Hah? Bisa? Enggak. Bisa nggak? Nggak bisa. Hanya Tuhan. Oke. Sekarang saya tanya, kalau dia sudah mengaku Tuhan, apa yang biasanya dilakukan oleh hamba-hambanya? Iya, mesti yang menyebutkan bahwa Yesus itu bilang. Saya "Sembahlah tanya, aku," itu aja. kalau dia Ada sudah nggak kata-kata mengklaim itu? gini, ada banyak. Matius 4 pasal bukan? Oh, berarti Saya itu tanya, kan disclaimer dari manusia masing-masing kan? dengar. Itu hanya persepsi masing-masing kan gitu manusianya kan? Yesus itu mengaku kalian harus menyembah dia. Ada.
Kalian harus sujud menyembahnya. Sekarang saya tanya, Mana? kalau Iya. kamu sudah tahu, Sembah aku, kalau sujudlah kamu, kepadaku gitu. bro, Alkitab kami ini bukan Alkitab yang di order, ya. Kalau begitu perspektif Tapi di kamu amandemen berapa menanyakan, kali? sebentar bang, jangan ketawa, saya nggak suka diketawain karena saya akan mengetawain Tuhanmu. Oke, dengar bang. Kalau kamu minta, Ya, makanya ada itu, nggak sih iya. ayat? Ya, oke. Sabar. Kamu memakai tolok ukur Allahmu, yang mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Tolok ukur seharusnya yang Tuhan lakukan, kenapa kamu minta sama seperti Tuhan yang lain? Apa dasarnya? Apakah ketuhanan sesembahan itu diukur dari ketika dia minta disembah? Oh iya dong, Tuhan kan harus gitu, Oke. harus jelas Bukakan bahwa pasal. aku ini adalah Tuhan, baik. bahwa sembahlah aku, Berarti- sujudlah kepadaku, bahwa Good. tiada Tuhan yang layak disembah selain aku. Gitu. Oke, siap. Kalau saya Seperti di tunjukkan surat ada At-Taha, surat iblis, Toha di ayat kami gitu ya. gimana? Silakan. Ya kan? Seperti di At-Taha. Ya Toha ayat 14 itu jelas. Sungguh aku ini Apa Allah, dikatakan? tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah Oke. aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, saya ingin tahu nih ada Siap. statement Yesus yang seperti itu. Oke. Gitu loh. Kalau untuk Sabar, mengklaim sabar, bahwa sabar. oh yang mengutus malaikat, oh yang mengutus nabi-nabi segala macam, oke itu Tuhan. Itu cuma bahasa kata-kata, bahasa kalimat Siap. lah. Yang menunjukkan Siap, bahwa siap. saya Udah adalah bang, Tuhan, sembahlah aku. udah bang. Kepanjangan bang. Panas ya. Bukan. Saya bentar bang. Saya mau tunjukkan. Ternyata Ya, standar sebentar, Allahmu ya. ini, siap. Saya kan udah dengar. Ternyata standar Allahmu ini sudah pernah dipakai iblis di abad 1 bang. Bukakan pasal. Sabar ya. Saya harus mengatakan Allahmu niru iblis. Standar iblis ini ternyata dipakai Allahmu ya. Ini iblis Iya. di abad 1 mengatakan seperti ini bang. Thank you loh bang. Allahmu ternyata bisa nyontek iblis juga. Faslap, bukakan. Siap. Matius 4. Oke. Nah, ini ya bang ya. Saya memang sengaja mau menggiring kamu ke sini ya. Di sini ada iblis ya. Nih, oke. Nih, diam Dan- kau Paslap, biar aku. Oke. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada Yesus, ini Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Oke, dari Matius 4 ini bro, ternyata standar Allahmu yang mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, itu ternyata standar iblis yang sudah dipakai di abad 1 lalu dicontek oleh Allahmu dengan mengatakan sembahlah kepadaku, menyembahlah kepadaku. Gimana bro? Kalau kamu mau menggunakan standar Allahmu itu yang minta disembah, karena statementmu tadi gitu, Tuhan itu memang standarnya harus minta disembah. Ternyata standar Allahmu sama dengan standar iblis. Justru malah suratmu itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Bukakan lagi paslap. Kan jelas di situ bahwa dia Kamu sudah baca. menyembah, bahwa dia nggak mau disembah, nah, sebab ada tertulis engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Oke. Nah, dia sudah menunjukkan Yesus bahwa ke bilang apa? Allahmu. Yesus bilang apa Ini, kepada coba tertulis, waktu? engkau hanya menyembah Dengar. Tuhan. Jangan Ya. cepet-cepet. Dengar, saya tanya, yang minta menyembah, ini kan katanya iblis nih ya. Jika engkau sujud menyembah aku, maka akan kuberikan kepadamu segala kemegahan dunia. Ini tawarannya iblis, ya. Ya. Iblis itu menyuruh Yesus menyembahnya. Sujud menyembah kepada aku di situ iblis. Nah, ini apakah Allahmu juga menggunakan standar yang sama dengan iblis? Tidak dong. Karena gini bro, ya sebentar saya. Ketika kamu mengatakan Tuhan itu harus mengatakan gitu, kamu harus menyembah aku, itu harus standar Tuhan itu harus seperti itu. Kalau sekedar Iya. ngaku Tuhan aja,
sabar. Kalau sekedar ngaku Tuhan aja itu biasa. Harus nyuruh nyembah. Ternyata saya baru tahu Allah mau terinspirasi dari setan. Boleh sedikit host, aduh. Kalau begitu standarnya saya juga bisa jadi Allahnya orang Islam dong. Tinggal saya bilang Bisa, saja, akulah bisa. akulah Tuhan, sembahlah aku. Berarti kamu harus Bisa, terima bisa. saya. Iya dong. Iya. Karena itu standar setan. Terus Kalau kenapa? cuma begitu gampangnya tinggal bilang saja. Iya. Saya akan mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Mau nyembah nggak? Iblis. Kan standar Iya. itu. Saya sudah menjadi iblis loh ketika saya mengatakan itu. Karena apa? Sesungguhnya saya bukan Tuhan, tetapi saya mengaku-ngaku Tuhan dan meminta orang-orang menyembah saya. Si Faslap udah ngerti nih kan, kenapa saya giring ke situ. Iya, gue udah ngerti banget pemikirannya. Itu caranya. Makanya imannya Oten ini, orang Oten ini tidak kaleng-kaleng. Oten itu bukti-bukti. Ya, kalau dia mengaku Tuhan sembahlah aku, ya buktikan dulu apakah dia layak disembah atau tidak. Iya, apakah dia layak disembah. Kalau Tuhan kami ya layak, dia tunjukkan kuasanya. Tolongnya apa ya, kuasa apa yang dia tunjukkan? Tidak ada. Tapi saya rasa dia nggak berani naik lagi tuh. Coba naik lagi aja, Febri. Saya mau uji kelayakan Allahmu disebut Tuhan. Ya harusnya standar Tuhan kan bukti bukan klaim ya. Harusnya ya. Iya, Wah. bukti dong. Naikkan dia. Febri, bisa dijambak. Naikkan lagi. Standarnya Tuhannya Oten itu mesti dibuktikan dulu. Turunkan kakak. Bro. Ketika standar Allahmu sudah sama dengan standar setan ya kan? Karena saya tanya, di dalam dunia ini iblis itu tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Oke, saya tanya dulu bentar. Tadi kan belum tak tangkap ini. Saya tanya dulu. Yang tadi di mana surat apa tadi? Matius atau apa tadi kan? Bahwa Ya, Matius 4. iblis menyuruh dia untuk menyembah gitu kan. Bahwa tapi Yesus berkata bahwa sembahlah Tuhanmu. Kenapa dia nggak bilang bahwa sembahlah aku lu Tuhanmu ini, sembahlah aku. Loh, itu Sujudlah dia padaku." lagi mengatakan itu. Dia lagi Mana? mengatakan itu. Sembahlah Allah. buka Alkitab, Kan buka. Lanjut. Ini Nanya. Yesus sendiri Kamu loh. yang baca ya. Diam Engkau harus Pas, menyembah diam, Pas. Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja Oke, engkau dari berbakti. atas, Faslap. Dari ayat nih kamu Dicobai ya, biar tahu dicobai. Ya, coba ayat 6-nya baca Febri. 6-nya aja. Baca coba. Jika engkau anak Lalu? Allah, jauhkan dirimu. Nikah. Iya kan? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu kamu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi perintah ada boleh tulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Loh, tunggu. Yang dicobai siapa di situ ya? Ah, Yesus kan? Ya. Yang dicobai itu si Yesus. Coba naik ke atas, Faslap. Naik ke atas. Lagi, terus sampai ke judulnya. Gitu. Pencobaan di padang gurun. Yesus dicobai oleh iblis, ya kan? Oke, Yesus ya. Jadi ini percakapan antara Yesus dengan iblis. Naik ke yang tadi, ayatnya tadi. Oke, coba kamu baca lagi ayat 7. Yesus berkata, silakan Faslap apa? Febri. Coba baca ayat 7. Matius 4 ayat 7-nya. Ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, saya tanya kamu di atas, yang mencobai siapa? Yang mencobai siapa? Iblis, ya kan? Iblis berkata sama Yesus, yang dicobai Yesus. Kenapa jawaban Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu? Kenapa? Gimana itu? Yang dicobai kan Yesus, yang mencobai iblis. Kenapa jawaban Yesus gitu? Kenapa dia mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu? Emangnya Yesus itu lagi ngaku Tuhan Allah ya?
Enggak, kita kembali ke konteksnya. Saya kan tanya Iya, dan ini kan ya konteksnya. Konteksnya kayak gimana ya? Oh, jangan lari dong. Saya nggak lari, cuma jawaban Anda yang bertele-tele gitu loh. Oke. Di sini kan ada pencobaan. Di sini ada iblis dan Yesus. Di atas tuh dikatakan ya. Iblis itu mencobai Tuhan Yesus. Pencobaan yang pertama, dia menyuruh Yesus itu mengubah batu jadi roti. Yang kedua, suruh menjatuhkan dirinya kan dari atas. Terus jawaban Yesus apa? Ini dia menggunakan bahasa yang seperti bahasa syairnya. Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia sedang mengatakan dia adalah Tuhan Allah itu. Ngerti nggak di sini? Oke, di sini pengakuannya dia adalah Tuhan dan Allah. Lalu iblis itu menyuruhnya untuk sujud menyembahnya. Jawabnya lagi, jawab Yesus lagi apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu dia, merujuk kepada dia. Kan Tuhan Allahnya si iblis ini adalah Yesus, dia sendiri. Hanya kepada dialah sajalah engkau harus berbakti. Dia itu yang dimaksud adalah Yesus. Kok bisa? Gimana? Kok bisa gitu? Kenapa nggak menyebutkan Bisa bahwa dong. sembahlah aku gitu kan jelas. Ini kutipan. Harusnya kan gitu. Ini kutipan. Nah, menyembah Tuhan Allahmu loh. Allahmu berarti maksud saya itu yang Kristen gitu loh, yang bahwa yang pasti bahwa sembahlah aku karena aku ini Tuhanmu kan, gitu kan. Ini ada Allah. Kalau di Kristen kalau nggak salah ada Allah gitu kan. Ada Allah, ada Yesus, ada siapa lagi gitu. Oke, ini saya Agatha. Saya akan bantu kamu saya untuk Febri. berpikir. Ya, oke. Saya ini Agatha, tapi saya akan memperkenalkan diri saya seperti ini. Dia itu cantik. Agatha itu cantik. Saya nggak nyebut saya aku. Dia itu cantik. Dia itu pintar. Dia itu seksi. Saya lagi ngomongin si Agatha, tapi saya akan menggunakan cara seperti itu. Kalian tahu nggak? Faslab. Ini gaya saya untuk memperkenalkan diri saya. Ngerti. Tahu nggak lo Faslab, si Agatha itu seperti apa? Gue itu seperti apa? Dia itu cantik. Dia sombong. Dia itu seksi. Dia sombong. Sombong. Ya. Kayak gitu. Pernah Gitu. nggak style orang memperkenalkan dirinya seperti ini? Karena Iya. apa? Saya belajar ini dari Quran. Sabar. Saya belajar ini dari Quran. Katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Itu kira-kira. Bukan katakanlah ya, nggak ada katakan lagi. Dialah yang awal yang akhir. Ini Allah sedang memperkenalkan dirinya dengan cara style yang sama dengan style saya. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia tiada duanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kira-kira kalau saya mengatakan seperti itu, saya memperkenalkan diri saya atau tidak? Ya tergantung persepsi manusia masing-masing. Kalau susah saya nggak ngomong kayak gitu gimana? Kayaknya dia tidak paham kalau dari Alkitab, mungkin dari aturannya mungkin sebab dia paham. Saya udah pakai stylenya Quran loh ini. Saya udah pakai stylenya Quran. Ya, saya memperkenalkan diri saya juga dengan mengatakan dia loh. Masa nggak paham sampai sini? Faslap Palado tahu Ngerti kan? banget. Ngerti banget. Ngerti itu gayanya yang seperti itu. Iya. Saya pakai standar Quran supaya dia itu memahami ini. Padahal sebenarnya kalau secara logika ini adalah hal-hal yang baru mungkin bagi orang yang secara standarnya rata-rata, ya dia tidak akan menangkap ini. Jadi yang di bawah tahu ya, Jelas banget. waktu saya memperkenalkan diri saya padahal tapi saya menyebutnya dia siapa ini? Itu Si merujuk ke Agatha. kamu. Merujuk ke Iya. kamu. Iya. Tapi saya tidak niatnya untuk menunjuk. Tapi tengil gitu ya. Tapi saya sedang menarasikan diri saya itu sebagai kata ganti orang kedua. Kedua. Saya memposisikan diri saya sebagai kata ganti orang kedua dengan Yes. mengatakan dia. Paham ya? Banget. Sama seperti Rasul Markus juga pernah menarasikan seperti ini di dalam Markus. Dikatakan ada seorang muda yang ketika dia seolah-olah menunjuk orang lain, padahal itu dia. Ada seorang muda yang ketika penyaliban dia lari terbirit-birit. Dia mengikuti Yesus tetapi dia lari. Tapi Markus ini menggunakan gaya bahasa demikian. Padahal Pernah tahu? Markus itu banyak Islam yang bertanya-tanya di dalam surat Markus. Coba kami cari. Ada seorang muda yang lari telanjang ketika waktu penyaliban, waktu Yesus mau ditangkap. Dia menggunakan kata ganti orang kedua. Itu biasa gaya penulis Markus itu.
Dan gaya penulis salah satu gaya penulis yang sama seperti Markus ini juga terdapat di 2 Korintus. Rasul Paulus juga menggunakan gaya yang sama, style yang sama. Ada seorang Kristen sekitar 3 tahun yang lalu dia diangkat ke langit, entah secara roh atau entah secara badani. Itu padahal Rasul Paulus menarasikan dirinya. Ada yang namanya gaya bahasa demikian. Yes. Tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu. Ini ada. Yesus pun menggunakan gaya yang seperti itu ketika kepada iblis tadi. Yang pertama dia mengambil kutipan, benar kata Faslab. Tetapi dia juga menarasikan itu kepada dirinya sebagai kata ganti orang kedua. Saya pakai standar Quran di sini. Paham ya? Dan tanda-tanda ini juga sudah mulai terlihat di Arab dengan menghijaunya tanah Arab itu. Ini sudah adalah suatu tanda-tanda ini. Tanda-tanda pemurtatan massal ini. Sudah malu mengakui agamanya. Iya itu bro. Iya kan Pak? Mereka benar tidak? Ini dia murtad tadi udah ketawa-ketawa. Gimana Bang? Masih pengen Islam? Ya, gimana ngomongnya, saya ini kan masih rendahan, mungkin belum ada apa-apanya juga masihan. Masih dalam belajar. Rata-rata yang najib di sini tuh baik kiai, ulama, ustadz itu pasti mengatakan begitu, ilmunya masih sedikit. Sama ya, Pak, sama. Saya sendiri pun masih pusing juga sih Pak, yang tadi tuh yang menceritakan hal yang seperti itu tuh. Mungkin kalau itu pun benar, mungkin saya dapat pelajaran dari itu. Kalau itu salah, malah saya kan tahu itu salah gitu maksudnya. Iya, dan terbukti kan Bapak tadi tidak bisa menyangkal dengan tidak bisa menunjukkan data yang lain. Iya, ya kan? Tidak bisa menyangkal. Iya. Dia minta mamar, ternyata di hadis yang lain periwayat itu ada mamar. Dia mau lari kemana? Soalnya dia baginya sendiri pelakunya. Ya, Regar, kamu masih mau Islam? Kalau sekarang masih ini Kak, masih ini Mbak. Masih mau digilir 72 bidadari? Kamu tidak takut digilir 72 bidadari? 72? Iya, kamu digilir sama 72 bidadari, masih mau? Habislah. Iya. Untung kalau bidadarinya satu persatu majunya, dan kalau rame-rame hancur kau, lepes kau. Mati Bang. Iya, lepes. Terus ditulis di korannya. Ya. Iya. Oke, Regar. Kamu Iya. mau nanya atau mau apa? Mau menyatakan apa? Gitu. Benarnya itu mau nanya dulu Kak. Ini temanya dari awalnya apa ini? Karena baru masuk juga kan? Di sini nggak bisa pakai tema. Kalau ditentukan tema, orang belum tentu memahami begitu. atau bisa ngikutin tema yang berlaku. Jadi di sini tuh random aja. Oke. Apa aja mau ditanya seputar iman Kristen boleh? Nanya lah kalau gitu Kak. Ngapa sih kok yang ada gambar patung yang disalib itu dibilang Yesus? Gambar yang di mana coba? Itu yang ada kayak orang logonya itu loh. Logo? Logo apa? Iya, yang ada logo. di salib itu kan, yang ada kan ada gambar-gambar juga, itu kan ada patungnya juga. Salib ada gitu. gambar, ada patung. Gimana? Antara Orang salib, yang disalib gambar, gitu kan patung. katanya Yesus katanya. Yang disalib itu Yesus, lalu? Iya, itu yang saya tanyakan itu. Itu apa benar? Apa? Yesus memang disalib 2000 tahun yang lalu, betul? Jadi yang di gereja-gereja itu ibaratnya ada simbolnya tuh, itulah gambarnya Yesus maksudnya. Ya, itu simbolnya Yesus. Salib itu adalah simbol. Karena memang penyaliban itu benar-benar terjadi. Jadi salib itu adalah salah satu bukti bahwa benarlah Yesus itu pernah disalib, mati dan mati di atas tiang salib itu. Mati di atas tiang salib itu. Benar-benar mati, bangkit dan Iya. Cuman menyatakan kemuliaan. Ya cuman nggak, maaf kayak saya juga nggak tahu soal ini kan. Cuman keingintahuan saya itu kan, kenapa kok simbolnya itu kok kejam sekali gitu Kak?
Loh kok kejam? Itu kan emang peristiwa yang benar-benar terjadi. Memang kejam berarti peristiwanya. Kejamnya itu yang mana? Menurut kamu yang kejam itu siapa? Karena digantung di kayu itu, Kak. Enggak, saya tanya, yang kejamnya yang mana ini? Saya juga penasaran. Kejamnya itu kesannya, Kak. Kesannya kan digantung, kayak dipaku gitu tangannya. Kesan, memang beneran digantung, kok kesan sih? Iya, itu kan melambangkan kekejaman kalau saya ngelihat itu, Kak. Siapa melambangkan kekejaman? Kalau saya melihat lambang itu tuh, logo yang seperti itu tuh. Salib Lambang itu Yesus yang bukan salib itu. kekejaman. Salib itu adalah bentuk keadilan dan bentuk kasihnya Tuhan kepada manusia. Oh, jadi dipaku tangannya kanan kiri gitu, Kak? Karena gini, Yesus itu dipakukan di atas kayu salib, tangannya tertusuk oleh paku kakinya tembus. juga. Sebenarnya, tembus. ya makna Bentar, penyaliban Kak. itu Kalau adalah. saya lihat itu kan saya lihat itu malah ada sebagian tuh patung tuh ada digambarkan ada berceceran darahnya, Kak? Anda mau nanya salib atau patung? Tentu Iya. itu dong satu arah. Anda mau kemana? Patung salib itu Mau tadi. dijelasin nggak? Benar Oke, ya, Kak? gini ya, Mau saya pingin. jelasin ya. Iya. Mulutmu terlalu banyak ocehannya, nggak jelas. Narasinya itu diulang-ulang. Salib itu saya katakan sekali lagi, diam dulu Marvan. Ya, kalau mau ke bawah turun silakan turun. Jangan bernarasi goblok di room saya ini ya. Setidaknya yang keluar dari mulut kalian itu ada isinya, ya. Yang pertama saya katakan penyaliban itu bukanlah suatu kehinaan atau suatu kekejaman. Justru penyaliban itu ketika Yesus dipaku kaki dan tangannya, itu menggambarkan bahwa harusnya manusia itu demikian. Harus memakukan tangannya supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Harus memakukan kakinya agar dia tidak jalan kepada kesalahan, tidak jalan kepada hal-hal yang buruk. Lalu dia juga dimahkotai duri supaya apa? Pikiran kita itu juga harus ditusuk dengan sesuatu yang keras agar apa? Tidak berpikir yang kotor. Dan lambungnya juga ditusuk di situ. Itu juga menyatakan bahwa jangan kita hidup hanya untuk makanan saja, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Jadi makna penyaliban itu adalah bentuk kasih dan keadilan Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Setiap orang harusnya tidak tunduk terhadap hawa nafsunya, tidak tunduk terhadap kedagingannya, melainkan harus menyalibkannya. Supaya apa? Supaya dengan jalan demikian kita menjadi satu dengan Allah. Jadi upaya yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu adalah upaya penyatuan manusia dengan Allah. Dengan tergantungnya dia di atas kayu salib, di situ dia mengalahkan dosa itu dalam daging manusia. Dengan tergantungnya dan matinya dia di kayu salib, di situ dia menang atas iblis. Karena iblis itu ingin dia tidak mati. Iblis itu ingin mengikuti, iblis itu ingin supaya Yesus mengikuti dia. Apa itu? Turun dari kayu salib. Tetapi Yesus bertahan di atas kayu salib hingga mati. Ya, jadi kematian Yesus itu sebenarnya sedang mempermalukan iblis. Bukan bentuk kekejaman. Sedang mempermalukan dosa itu di atas kayu salib. Kematiannya juga itu adalah sebagai pembuktian kasihnya. Kenapa? Dengan jalan dia mati sehingga dia turun ke dalam dunia orang mati, dan dia menyelamatkan sekaligus mendeklarasikan, aku Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Jadi Tuhan saya itu kenapa dia harus mati? Supaya dia turun ke dalam dunia orang mati dan menyatakan, mendeklarasikan, aku loh Tuhan. Jadi Allah kami itu tidak hanya mengaku Tuhan hanya kepada orang hidup, melainkan juga kepada dunia orang mati. Jadi salib kami maknai bukan seperti yang kamu maknai gitu. Kenapa kamu memiliki perspektif demikian? Ya karena kamu tidak tahu makna dari penyaliban itu. Jangankan kamu, Allahmu sendiri tidak tahu peristiwa penyaliban itu dan maknanya apa. Padahal lagi-lagi Pak Ladusing kemarin bilang, Allah itu sendirilah yang akan menjadi penebusmu. Kenapa Allah SWT-mu tidak tahu hal ini? Rencana penyaliban ini atau rancangan penyaliban ini sudah dinubuatkan di dalam kitabnya Musa, Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Kenapa Allahmu tidak memberitahukan ini? Atau mungkinkah Allahmu itu bukanlah Allah yang mengutus Musa, sehingga umat-umatnya yang seperti kamu yang goblok ini tidak tahu makna penyaliban?
Allahmu tidak tahu apa-apa. Seperti itu kan, Regar? Silakan ditanggapin itu. Silakan Regar, di unmute. Yesus itu selalu menarasikan ya, salibkan kedaginganmu, sama seperti dia menyalibkan kedagingannya. Tapi kalau kalian kan enggak, diajarin berzina, diajarin syirik, diajarin membunuh. Itu kan ajaran Allahmu, ya kan? Ya itu sebenarnya kan menurut kakak kan. Lagian yang kakak bilang tadi ini itu menurut Quran. Iya. Al-Furqan 68 itu bukan menurut saya. Iya. Itu Allahmu. Itu menurut kakak, saya pun juga nggak tahu itu kak menurut Quran yang seperti itu. Loh, karena kakak lebih Quran. tahu daripada saya soalnya kan. Quran Al-Furqan, Allahmu itu memang menginginkan kamu itu syirik, menginginkan kamu itu membunuh, menginginkan kamu itu berzina. Sementara Tuhan kami menginginkan manusia itu harus menyalibkan tangannya, Berarti kakak harus kapan menyalibkan menyalibkan tangannya? kakinya. Gimana? Berarti kakak kalau ibaratnya ada disuruh keinginan gitu, mau juga dong menyalipkan Loh, tangan sama kaki? saya setiap hari sedang menyalipkan diri saya, menyalipkan kedagingan saya. Supaya apa? Supaya tangan saya ini tidak mencuri. Makanya itu harus dipaku. Sesuatu benar. yang dipaku itu tidak akan bisa benar. mencuri. Sesuatu yang dipaku kakinya tidak akan pernah bisa melangkah ke tempat prostitusi. Betul tidak? Tapi saya yakin kak. Makanya. Iya. Halo kak. Tapi saya yakin nggak semua mayoritas orang Kristen seperti kakak nih pasti seperti kakak ilmunya, pintarnya. Jangan tanyakan orang lain, tanyakan dirimu. Sudahkah kamu mengenal Allahmu? Sebenarnya itu, daripada kamu sibuk mengomentari orang Kristen yang lainnya, lebih baik kamu mengomentari dirimu sendiri. Kenapa kau tidak mengenal Furqan 68? Itu adalah perintah Allahmu, Quranmu. Kenapa? Oh gitu kak ya. Oh iya. Kenapa kamu itu juga tidak tahu bahwa kalian ini ditetapkan masuk neraka? Iya kan saya bilang sama kakak tadi, saya kan masih rendah ya, belum ada apa-apanya juga, masih dalam belajar gitu kak. Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Ada lagi kak. Itu kenapa harus hari Minggu itu orangnya ke gereja? Kenapa nggak ada hari-hari lain gitu? Atau setiap hari kayak ini orang Muslim? Oh, kami setiap hari sembahyang, kami setiap hari berdoa. Kalau hari Minggu itu adalah puncaknya. Jadi kami ke gereja itu untuk apa? Untuk melakukan ekaristi. Bisakah tiap hari? Memang kami itu disuruh tiap hari. Di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan tiap-tiap hari murid-murid itu memecah-mecahkan roti, itu sedang mengucap syukur itu. Itu yang dimaksud dengan ekaristi. Kami itu bukan beribadah setiap hari Minggu, tetapi Minggu itu adalah puncaknya. Setiap hari kami itu sembahyang. Kami sembahyang 7 waktu. Orang Kristen itu. Gitu kak ya. Dan kalau Anda mengatakan kenapa kalian ke gereja hari Minggu? Gereja itu kami, bro. Gedung gereja itu tempat berkumpulnya gereja itu. Masa iya kami yang adalah gereja ke gereja? Kalau memaknai gereja itu sebagai orang-orangnya, bukan gedungnya. Oh, berarti gereja itu bukan gedungnya kak? Gereja itu ya orang-orangnya lah. Oh, saya kira gereja itu cuma gedungnya doang gitu pak. Gedung gereja berbeda dengan gereja. Saya tanya, masjid itu apa artinya? Iya ya kak ya. Loh, kok iya? Masjid itu apa artinya? Ya maklum aja kak, saya juga namanya juga masih orang bodoh. Loh, enggak, kamu selama ini Islam enggak tahu arti masjid? Ya masjid tempat Tuh, ada ibadah yang juga nge-spill kak. tempat orang sholat. Iya. Oke, apakah tempat orang sholat hanya di masjid? Ya kadang di rumah juga kak. Oke, jadi ngapain orang hari Jumat ke masjid? Iya. Kenapa? Tapi kan cuman khusus laki-laki doang kak. Loh, di mana dalilnya? Ke
masjid itu hari Jumat khusus laki-laki? Jangan tanya saya kak, saya juga nggak tahu tuh. Pokoknya ikut gitu lah. Jadi kalau sholat Jumat itu apa hanya untuk laki-laki? Iya. Perempuan nggak? Nggak ada kak, cuma laki-laki doang. Gimana? Berarti Allah nggak adil dong.